saya mungkin mau memberikan klarifikasi dari apa yang selama ini menjadi pro kontra di media ketika pada saat deklarasi apel akbar ya, apel relawan istilahnya, apel relawan itu Pak Hapsi Wahid menyampaikan bahwa pihaknya menurunkan 3 survei. Dia sebut dengan jelas Jaringan Survei Indonesia JSI, kemudian Poltreking dengan JEU. Kalau JEU ini saya perkirakan dia adalah lembaga lokal yang jejak aktivitasnya juga nggak kita ketemu ya. Jadi saya lepaslah ini JEU. Kita ambil sekarang JSI, karena ini dua-duanya adalah lembaga nasional. JSI dengan Poltreking. JSI ini lembaga nasional yang masuk dalam anggota persepsi ya, dalam persatuan lembaga peneliti dan riset politik. Di situ disebutkan Pak Hapsi bahwa posisi petahana itu adalah 60% surveinya, kemudian Sutina itu 16%. Nah, saya sempat melakukan memberikan jawaban, memberikan klarifikasi bahwa tidak benar survei JSI ataupun Poltreking yang diturunkan oleh petahana itu menyebut 60% elektabilitas Hapsi Irwan. Tidak betul. Nah, yang ada itu adalah variabel. Saya buka deh supaya menjadi referensi kita bersama. Jadi ini juga kesempatan saya nih, harus bawa buku ya, bawa buku laptop. Ini juga saya menjadi kesempatan saya ini untuk melakukan klarifikasi, kemudian untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini kita sampaikan di publik itu bukan sama sekali tidak berdasarkan data. Saya mau kasih asumsi begini. Untuk JSI, tren popularitas petahana itu Hapsi Irwan itu baru 65%. Ya, saya mulai dari JSI ya. JSI itu popularitasnya 93%, kalau Ibu Sutina 65%. Ini per Desember loh ya, ini per Desember ini. Akseptabilitasnya 73% ya, Ibu Tina. Kemudian Pak Hapsi itu 78%. Kemudian elektabilitas, kita sekarang elektabilitas menurut JSI. JSI itu mencatat elektabilitas petahana ya dengan 4 variabel. Pertama itu 56 petahana ya, sekali lagi 56 petahana. Kemudian Sutina itu 19%. Versi JSI dulu ini ya. Jadi kalau menurut JSI sendiri, JSI tidak pernah menyebut 60% sebagaimana yang diklaim oleh Hapsi. JSI juga tidak pernah menyebutkan bahwa Sutina itu 16% sebagaimana yang disebut oleh Hapsi. Ada asumsi yang menyatakan, oke, 6 itu kan sama dengan, kalau ditambah 4 sama dengan 60 sudah sangat dekat. Oke, kita tambah misalnya 60 ditambah 4. Pertanyaan kita, Sutina ditambah berapa? Kalau Hapsi ditambah 4%, Sutina ditambah 4%, berarti Sutina 23 bukan 16. Itu yang pertama. Kita masuk ke dalam survei kedua, lembaga yang diklaim sendiri oleh Hapsi Irwan menjadi lembaga nasional kedua yang mereka turunkan. Poltreking. Poltreking untuk popularitasnya itu 71%. Ya, kemudian elektabilitas petahana itu 44%, akseptabilitas petahana 44%. Ini agak berat ini saya sebut. Menurut Poltreking sendiri yang diklaim oleh Hapsi adalah lembaga nasional yang mereka turunkan, itu mencatat Hapsi Wahid elektabilitasnya hanya 28,5%. Saya ulangi sekali lagi, Poltreking
menemukan hasil survei yang mereka turunkan yang diklaim oleh Hapsi Irwan ketika rapat akbar relawan itu 66%, 60%, itu ternyata data yang ada di poll tracking itu hanya menunjukkan 28,5%. Jadi sangat jauh berbanding. Oke, itu JSI dengan poll tracking. Kita ambil satu komparasi. Satu lembaga nasional ketiga, kan ini kan sudah dua nih. JSI, kemudian poll tracking, ini diturunkan oleh petahana. Sekarang kita ambil satu komparasi yang diturunkan oleh PDI Perjuangan, ya, Indopolling, ya. Popularitasnya kita langsung ke elektabilitas, ya. Elektabilitas petahana itu hanya 38,6%. Ini per Desember nih. Nanti kita lihat bagaimana ini dari Desember ke Desember kan, dari Desember 2019 ke Juni ke Agustus kan, nanti kita lihat variabelnya. Petahana sekali lagi itu hanya 38%. Kalau tadi beda di poll tracking adalah sebenarnya begini nih. Di JSI sendiri variabel itu ada 4, 56% berbanding 41%. Jadi JSI sendiri dalam presisinya itu menyebutkan bahwa beda dari Sutina itu hanya belasan persen. Kalau poll tracking per Desember 2019, ya, per Desember ini 2019, beda Sutina dengan Hapsi elektabilitasnya versi poll tracking itu hanya 16%. Yang kedua, di Indopol ini lebih ditegaskan 20% dengan 38%. Itu hanya bedanya 18%. Jadi kalau dikalkulasi ini tidak ada itu 60%, tidak ada itu 16%. Tidak ada itu selisih antara 40% petahana meninggalkan penantang. Sekarang kita balik lagi nih, kita lihat nih. Per Juni kita mundur ke Desember dulu 2019 ketika pertama kali survei diturunkan. Ketika itu bagaimana posisinya petahana? Dia sudah jadi bupati 4 tahun. Ya. Dia berkampanye ketika pileg. Baik sebagai petahana, baik sebagai ketua partai, mengkampanyekan dan berkampanye bersama calegnya, plus mengkampanyekan diri sebagai calon yang akan maju kembali. Itu full instrumen turun. Ibu Sutina tidak. Kapan Ibu Sutina di Desember di pileg itu kelihatan? Sehingga masuk. Sutina mulai melakukan sebuah gerakan terstruktur secara politik, membangun gerakan-gerakan yang baru menggunakan pemuda Pancasilanya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial, atau membentuk sebuah komunitas rumah aspirasi yang namanya Perspektif Mamuni. Dan ini hasilnya bahwa hasil survei itu masih figur Sutina, belum masuk ada. Belum ada sama sekali, belum ada partai politik. Ya, jadi startnya kira-kira begini nih. Kalau ini adalah leg pertama, maka fase pertama tren pergerakan kandidat ini, kita kan waktu itu belum ada penantang dengan petahana karena head to head itu belum terjadi ya. Tapi kalau kita mau lihat, jadi Hapsi Irwan start, kalau tadi Pak Dokter bilang bahwa Hapsi Irwan itu sebenarnya dari pemerintahnya kalau di luar itu seakan tidak sinkron, tidak dinamis, itu hanya ria publik. Tapi pada hakikatnya adalah mereka dari awal itu tidak pernah memiliki ide untuk berpisah, sehingga ketika deklarasi itu bukan deklarasi, karena mereka dari awal sudah harmoni. Artinya apa? Desember 2019 mereka bergerak sudah berpasangan. Ia sebagai bupati dan wakil bupati, ia sebagai ketua partai Hanura dan Nasdem, ia sebagai juru kampanye dari caleg-calegnya. Jadi yang disampaikan tadi Pak Dokter, Pak Amran itu memang benar bahwa kita ambillah itu satu asumsi.
Ibu Tina apa? Ibu Tina tidak bergerak. Bergeraknya Ibu Tina itu nanti di bulan Juli 2019. Oke? Bergerak 3 bulan, apa yang terjadi? Setelah Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, 6 bulan ketika bergerak, apa yang dilakukan oleh pertahanan mereaksi gerakan Sutina? Melakukan deklarasi jilid 2 di Rujak Pak Wakil Bupati waktu itu. Asumsinya adalah satu, kenapa harus buru-buru deklarasi pada saat Sutina ini belum jelas juntrungannya, belum ada partainya siapa, dia mau maju 02, 01, itu baru riak-riak saja loh, baru bergerak nih. Tapi kenapa langsung berdeklarasi jilid 2? Ini satu, secara politis dia melihat bahwa gerakan Sutina ini sudah merupakan sebuah arus besar yang hanya bisa dilawan kalau Hapsi dan Irwan kembali berpasangan. Sehingga mereka deklarasi. Setelah deklarasi September, turunlah survei yang ini tadi hasilnya kita dapatkan. Ternyata hasil survei yang turun setelah mereka deklarasi, September mereka deklarasi, Desember, Januari itu hasil survei keluar. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata Sutina sudah sangat dekat dengan petahana. Sudah dekat. Baik, mungkin bisa Saya selesaikan dulu. Oke. Sehingga ketika dulu Desember 2019 ke Desember 2020 petahana sangat yakin dengan hanya 13 kursi cukup Nasdem dengan Hanura, itu sudah berubah kembali. Sehingga partai yang tidak didaftar pun mereka kejar-kejar. PBB yang tidak mereka daftar mereka kejar. Mereka klaim. P3 yang tidak mereka daftar mereka klaim dan mereka kejar. Dan happy ending, mereka berhasil dapat meskipun rekomendasinya saja orangnya tidak. PDI mereka klaim. Itu kenapa mereka melakukan itu? Pertama, itu tadi gerak Sutina itu sudah menjadi sebuah arus besar. Sekarang apalagi didukung oleh 10 partai, sehingga yang harus dilakukan adalah progres. Kesimpulan survei yang survei yang mereka mungkin bisa simpulkan adalah satu, Nasdem dan Hanura ini sudah tidak cukup untuk menjadi instrumen mesin politik untuk mendongkrak tren petahana. Sehingga dari Nasdem dan Hanura ini kemudian mereka berakselerasi dengan, saya tidak ingin menyebut berburu ya, mereka berakselerasi kemudian bagaimana memperluas ini wawasan gerakannya dengan mengejar Golkar, mengejar Perindo, mengejar P3, mengejar PBB, bahkan mengejar PDI. Dan yang paling menarik kemarin dari termasuk ini PAN. Nah, termasuk PAN. Tapi kalau PAN itu dari bulan Maret sebenarnya sudah final. Cuma kan itu menjadi konsumsi publik supaya juga opini publik juga menjadi lebih leluasa. Nah, sekarang sebenarnya kita punya tren survei yang lebih sempurna, cuma karena kita mungkin hanya membahas tren ini saja, nanti saya harap teman-teman juga dari petahana ini suatu saat di lain kesempatan kita bisa melakukan diskusi dan dari hasil riset secara ilmiah, supaya diskusi-diskusi yang berkembang ke depan ini sudah basisnya berbasis itu data. by data. By data. Ya. Nah, kalau ini tadi Maimunis ya, jubir dari